Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang terus memelihara kehidupan setiap diri kami. Kami pun juga bersyukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang juga memberkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami dapat mengenal Tuhan oleh karena anugerah Tuhan, dan melalui firman-Mu, kami orang-orang percaya boleh semakin mengenal Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami rindu sebagai murid Tuhan, kami terus boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Maka dari itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu pada hari ini ketika kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya mata hati kami ya Tuhan dapat melihat dengan jelas akan pribadi-Mu ya Tuhan. Kami pun juga boleh diberikan hikmat yang daripada Allah, sehingga setiap kalimat dari firman Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus kami dapat mengenal, mengerti, memahami, bahkan juga kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan untuk waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terpuja nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu mengingat kembali kebaikan Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 23 ayat 14 hingga 19. Demikianlah firman Tuhan. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir, tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu Tuhan. Janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah lemak korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanammu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-14 dikatakan di sana bahwa 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Saudara, ini adalah perintah Tuhan kepada orang-orang Israel. Saudara, tujuan dari perintah ini adalah bangsa Israel yang pada saat itu sudah keluar dari perbudakan di Mesir itu bisa beribadah kepada Tuhan dengan leluasa. Dan 3 hari perayaan ini, saudara, adalah 3 perayaan yang harus dilakukan oleh orang-orang Israel. Yang pertama adalah hari raya roti tidak beragi, yang termasuk di dalam rangkaian masa raya Paskah. Kemudian hari yang kedua adalah hari raya menuai atau hari raya Pentakosta. Yang ketiga adalah hari raya pengumpulan hasil atau hari raya Pondok Daun pada akhir tahun. Saudara, kisah di dalam Keluaran ini adalah perjalanan Israel menuju ke tanah Kanaan. Dan nantinya ketika bait Allah itu dibangun di Yerusalem, maka ketiga hari raya itu akan dirayakan di bait suci. Saudara, di hari raya roti tidak beragi, ini adalah perayaan untuk memakan roti tidak beragi selama 7 hari. Saudara, hari raya ini diselenggarakan untuk memperingati peristiwa saat Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tempat mereka diperbudak selama berabad-abad di tanah Mesir. Saudara, tentu pada saat ini kita tidak lagi merayakan hari raya roti tidak beragi, tetapi pembebasan Tuhan, peristiwa pembebasan itu di dalam perjanjian baru kita dapat lihat pada saat peristiwa Yesus disalib, yaitu di Jumat Agung, dan hari kebangkitannya, yaitu Paskah. Saudara, 2 hari ini adalah perayaan yang mana kita merayakan pembebasan dari
perbudakan dosa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur akan karyanya ini. Yang kedua, hari raya menuai atau hari raya panen. Saudara, ini adalah hari raya yang dikenal juga dengan hari raya buah sulung. Pada hari ini, biasanya pada hari raya ini merupakan ungkapan pengakuan bahwa seluruh hasil panen itu berasal dari Tuhan. Nah, saudara, mereka biasanya mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Jadi dalam hari raya panen ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Mereka berkumpul untuk beribadah, mereka memuji Tuhan sebagai sumber berkat. Hari raya panen ini mengajarkan kepada orang-orang Israel bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber berkatnya, bukan bergantung kepada hasil tanah, tetapi bergantung kepada Allah sang pemberi berkat. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari raya pengumpulan hasil. Ini adalah hari raya yang terjadi setelah panen berakhir. Dan ketika setiap batang biji-bijian telah dirontokkan, setiap buah zaitun telah diperas, setiap buah anggur itu juga telah diperas, maka mereka melakukan perayaan pengumpulan hasil dan mereka biasa tinggal di pondok untuk mengenang perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Saudara, ini adalah ekspresi di mana mereka akan bergembira, mereka akan membawa persepuluhan mereka kepada Tuhan. Dan hari raya pengumpulan hasil ini adalah waktu terbaik dalam setahun untuk memberikan persepuluhan. Saudara, mari kita mengingat kembali akan kebaikan Tuhan seperti orang-orang Israel pada saat itu. Biasanya orang mengatakan bahwa lebih mudah untuk mengingat kesalahan orang lain ketimbang kebaikan seseorang. Dan kalau kita merenungkan iman kita, apakah Allah kita pernah bersalah di dalam kehidupan kita? Saudara, Tuhan tidak pernah bersalah di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah melakukan kesalahan di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, justru Dia sudah melakukan banyak kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Tapi kita harus jujur, sebagai manusia berdosa, seringkali kita tidak menghargai ataupun bersyukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah waktu yang baik untuk kita merenungkan kembali kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Salah satu bentuk bahwa kita merasakan kebaikan Tuhan adalah kita betul-betul mau mempersembahkan apa yang ada di dalam diri hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Tentunya persembahan itu haruslah disertai dengan ucapan syukur. Mari kita bersama-sama melakukan ungkapan syukur kita dengan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu. Firman-Mu sudah kami dengar, kami renungkan bersama-sama. Seperti orang-orang Israel pada zaman dulu yang boleh melakukan perayaan-perayaan untuk mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di masa lampau. Maka kami pun juga ya Tuhan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang terus bekerja menyatakan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kami. Tuhan ajar kami untuk boleh terus melihat kebaikan-Mu dan kami mempunyai hati yang terus bersyukur kepada Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, setiap diri kami dapat memberikan persembahan dengan rasa syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami memohon pada hari ini pun ketika kami menjalani aktivitas, kami pun juga boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan dan mendorong kami untuk mengingat kebaikan-Mu. Terpuja nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.